Bismillah, Assalamualaikum. Halo semuanya, selamat beraktivitas ya. Semoga teman-teman di sana, dimanapun berada, selalu dalam keadaan sehat, selalu dalam keadaan terbaik. Sebuah hiburan misteri yang akan saya bacakan di siang ini dalam judul Tumbal Nyai Blorong. Langsung saja kita masuk ke hiburan misteri di YouTube channel Fakta Sejarah. Mari kita mulai. Malam itu, tidur Aruna terasa berat. Seakan ada tangan yang mencekik lehernya dari dalam mimpi. Keringat dingin mengalir deras, meski angin malam cukup menusuk tulang. Di dalam mimpinya, ia berdiri di sebuah tanah lapang berpasir merah dengan kabut tebal yang menutupi pandangan. Dari jauh, suara gemerisik terdengar, seperti sesuatu yang melata mendekat. Tiba-tiba, seekor ular hitam raksasa muncul dari balik kabut. Sisiknya berkilau keemasan, matanya menyala hijau, dan lidahnya menjulur-julur seakan mencium bau tubuh Aruna. Sebelum sempat berlari, tubuh Aruna dililit erat. Nafasnya terhimpit, tulangnya terasa retak, dan dari kejauhan terdengar bisikan lembut seorang perempuan. "Aruna, waktumu hampir tiba." Aruna terbangun dengan teriakan lirih. Nafasnya tersengal-sengal, jantungnya berdegup kencang. Keringat dingin membasahi leher dan punggung. Ia duduk di ranjang, menatap kamar yang remang. Jam di dinding menunjukkan pukul 2:15. Lampu kamar mati, hanya sinar bulan yang menembus jendela. Dengan tangan gemetar, ia meraba lehernya. Tidak ada luka, tapi rasa dicekik itu masih terasa nyata. Matanya terjatuh pada bayangan cermin di meja rias. Di sana ia melihat sesuatu yang membuat bulu kuduknya berdiri. Bayangan perempuan berambut panjang menjuntai sampai lantai, berdiri tepat di belakangnya. Aruna menoleh cepat ke belakang. Kosong, tidak ada siapa-siapa. Astaga, desisnya sambil menutup wajah dengan kedua tangan. Ia mencoba memaksa diri tidur kembali, tapi matanya tetap terjaga, sampai akhirnya menjelang subuh kantuk menyerangnya. Pagi itu, sinar matahari masuk dari celah jendela. Aruna bangun dengan rasa berat di tubuh. Ia duduk di tepi ranjang, merasakan gatal aneh di lengannya. Ketika dilihat lebih dekat, kulitnya tampak aneh. Ada sisik-sisik halus, mirip kulit ular, menempel samar di bawah cahaya. "Ya Tuhan, apa ini?" bisiknya ketakutan. Ia mencoba menggosok keras-keras, tapi sisik itu tetap ada, malah membuat kulitnya perih. Dengan panik, Aruna menutupi lengannya dengan lengan panjang, lalu keluar kamar. Di ruang makan, ibunya, Sulastri, sudah menyiapkan sarapan. Aroma nasi goreng memenuhi rumah. Namun wajah ibunya tampak pucat, seolah semalaman tidak tidur. "Bu, aku mau cerita," ujar Aruna lirih. Sulastri menoleh cepat, matanya penuh kewaspadaan. "Cerita apa, Nduk?" Aruna ragu sejenak, tapi akhirnya membuka mulut. "Tadi malam aku mimpi aneh, Bu. Ada ular besar lilit aku. Terus ada suara perempuan manggil-manggil nama aku. Pas bangun, aku lihat bayangan perempuan di cermin." Wajah Sulastri mendadak pucat pasi. Sendok yang digenggamnya terjatuh, menimbulkan suara denting nyaring di lantai. Tangannya bergetar. Sudah, jangan dibicarakan lagi," potongnya cepat. "Tapi Bu, di lenganku juga ada aneh." Aruna menyingkap sedikit lengan bajunya, memperlihatkan sisik halus yang hampir masih tampak samar. Sulastri menutup mulutnya dengan tangan, matanya berkaca-kaca. Ia buru-buru menarik lengan Aruna, menutupinya kembali dengan kasar. "Cukup, jangan pernah ceritakan ini ke siapa-siapa. Jangan, Aruna." Aruna terdiam, bingung sekaligus takut. "Kenapa, Bu? Apa yang sebenarnya terjadi? Aku takut, Bu." Air mata jatuh di pipi Sulastri. Ia menunduk, menolak menatap wajah anaknya. "Ibu tidak bisa jelasin sekarang. Yang jelas, kamu harus hati-hati. Jangan pernah keluar malam.
jangan pernah mendekati air, dan jangan pernah melihat bayanganmu sendiri terlalu lama. Aruna menelan ludah. Kata-kata ibunya justru membuat rasa takut semakin besar. Hari-hari berikutnya tidak lebih tenang. Mimpi yang sama datang hampir tiap malam. Ular melilit tubuhnya. Suara perempuan berbisik namanya. Bahkan kadang Aruna merasa ketika membuka mata, ada rambut panjang terhampar di bantal sebelahnya, meski menghilang dalam sekejap. Bayangan itu juga makin sering muncul, di cermin, di kaca jendela, bahkan di layar ponsel ketika ia memotret dirinya sendiri. Sosok perempuan dengan rambut panjang, wajah samar, seolah mengikuti kemanapun ia pergi. Aruna mencoba bercerita lagi pada ibunya, tapi selalu ditolak dengan ketakutan yang sama. Bahkan Sulastri sempat menampar lembut pipi Aruna sambil berbisik lirih. "Kamu gak boleh melawan takdir, nak." Kalimat itu membuat Aruna semakin bingung. Takdir apa? Kenapa justru ibunya yang lebih takut daripada dirinya sendiri? Suatu sore, ketika Aruna duduk di kamar sambil menatap cermin, bayangan itu kembali muncul. Kali ini lebih jelas. Seorang perempuan cantik dengan mata berkilau hijau, rambut panjang berombak, dan kulit yang tampak bersisik emas di beberapa bagian. Perempuan itu tersenyum samar, lalu menggerakkan bibirnya tanpa suara. Aruna merinding hebat. Ia menutup cermin dengan kain, namun suara bisikan itu tetap terdengar di telinganya. "Aruna, waktumu sudah dekat." Aruna menjerit dan berlari keluar kamar. Sulastri yang sedang duduk di ruang tengah berlari menghampiri. "Kenapa lagi, Nduk?" Aruna gemetar hebat. "Bu, tolong, aku gak kuat, Bu. Siapa perempuan itu? Kenapa dia selalu manggil-manggil aku?" Sulastri menatapnya dengan tatapan sayu, seakan menanggung beban yang amat berat. Ia ingin bicara, tapi lidahnya keluh. Tangannya hanya bisa merangkul Aruna erat sambil berbisik, "Maafkan ibu, nak. Maafkan ibu." Air mata Aruna jatuh. Ia merasa semakin terjebak dalam misteri yang tak dimengerti. Dan di balik semua ketakutan itu, ia mulai sadar ibunya menyembunyikan sesuatu yang besar, sesuatu yang berhubungan langsung dengan dirinya. Nama Wiraatmaja dikenal hampir di seluruh Karisidenan. Setiap kali ada pameran batik, namanya selalu dipanggil ke panggung, menerima penghargaan. Orang-orang bertepuk tangan, kagum dengan kesuksesannya. Namun di balik tepuk tangan itu, ada bisik-bisik yang tak pernah benar-benar hilang. "Dulu usahanya hampir bangkrut kan? Sekarang kok bisa-bisa tiba-tiba kaya raya begitu ya?" Ada yang bilang, setiap kali dia dapat keuntungan besar, pasti ada keluarga atau orang dekatnya yang meninggal mendadak. Jangan asal ngomong kamu, nanti didengar loh. Aruna sering mendengar gosip semacam itu, baik dari tetangga maupun karyawan di rumah batik ayahnya. Awalnya ia menganggap semua itu hanya iri dengki, tapi sejak mimpi-mimpi mengerikan mulai menghantuinya, gosip itu berubah menjadi serpihan teka-teki yang menekan dada. Suatu sore, setelah pulang sekolah, Aruna memperhatikan bapaknya masuk ke ruang belakang rumah yang jarang sekali digunakan. Tangannya memeluk peti kayu kecil, ditutup kain hitam. Wajah bapaknya serius, matanya tidak menoleh ke kiri kanan. "Peti apa itu?" gumam Aruna pelan. Rasa ingin tahu menguasai dirinya. Malamnya, ketika semua orang tertidur, ia berjalan pelan menuju ruang belakang. Pintu terkunci rapat, digembok. Tapi Aruna tahu ada kunci cadangan di laci dapur. Dengan jantung berdebar, ia membuka pintu itu. Ruangan gelap dan pengap. Bau debu bercampur bau kemenyan yang samar memenuhi udara. Di sudut ruangan, di atas meja kecil, ada peti kayu tua dengan ukiran berbentuk ular yang melilit bunga teratai. Di sekitarnya ada sesajen, bunga 7 rupa, kendi berisi air, dan beberapa batang dupa yang sudah habis terbakar. Aruna menahan nafas. Ia melangkah pelan, lalu membuka sedikit tutup peti. Seketika matanya silau oleh pantulan cahaya emas. Kepingan emas, perhiasan, bahkan batangan kecil tersusun rapi di dalamnya. Jumlahnya begitu banyak, tak masuk akal untuk sekedar simpanan seorang pengusaha. "Dari mana semua ini?" bisiknya dengan suara bergetar. Sebelum ia sempat menutup kembali, terdengar langkah kaki. Panik.
Aruna buru-buru menutup peti dan bersembunyi di balik lemari kayu. Pintu terbuka. Wiraatmaja masuk dengan wajah tegang. Ia menyalakan dupa baru, lalu duduk bersila di depan peti. Suaranya mulai bergetar, mengucapkan mantra dengan bahasa yang tak dimengerti Aruna. Asapmu menjadi jalan, emas ini persembahan, jangan ambil keluarga hamba. Aruna membekap mulut dengan tangan, tubuhnya gemetar. Dari celah sempit, ia melihat bapaknya menaburkan segenggam emas ke lantai. Saat itu, udara mendadak berubah dingin. Asap dupa berputar-putar, lalu dari kegelapan pojok ruangan muncul bayangan yang membuat darah Aruna membeku. Bayangan besar, tubuhnya melata, sisiknya berkilau samar. Seekor ular raksasa, lebih besar dari tubuh manusia, merayap mendekat. Kepalanya muncul dari balik asap, lidahnya menjulur panjang, matanya berkilau hijau. Wiraatmaja menunduk rendah, nyaris menyembah. Ampuni hamba, jangan ambil darah daging hamba. Ular itu mendesis keras. Dari arah kepalanya terdengar suara samar perempuan, seakan menyatu dengan desisan itu. Janji, darah, tumbal. Aruna nyaris menjerit, tapi ia paksa tubuhnya kaku di balik lemari. Keringat dingin mengalir deras di pelipis. Beberapa keping emas di lantai seolah lenyap ditelan bayangan itu. Sesajen berguncang pelan, bunga 7 rupa beterbangan. Wiraatmaja terus merapal mantra, suaranya semakin tergesa. Sudah, terimalah ini. Jangan ganggu keluargaku. Ular itu mendekat, lidahnya menjulur, hampir menyentuh wajah Wiraatmaja. Lalu, perlahan bayangan kembali surut ke dalam asap, menghilang ke kegelapan. Suara desisnya memudar, namun meninggalkan hawa mencekam yang menempel di ruangan. Wiraatmaja menunduk lama, tubuhnya gemetar. Setelah itu, ia menutup peti dengan kain hitam, memeluknya erat, dan pergi meninggalkan ruangan. Aruna masih bersembunyi, tak berani bergerak. Setelah pintu tertutup, ia baru berani menghela nafas panjang. Kakinya lemas, tubuhnya masih gemetar. Malam itu, Aruna tak bisa tidur. Bayangan ular raksasa dengan mata hijau itu terus terngiang di kepalanya. Lebih menakutkan lagi, suara perempuan yang berbisik di balik desisan ular itu terdengar mirip dengan yang memanggilnya dalam mimpi-mimpi. Kata yang diucapkan jelas, tumbal. Ia menatap langit-langit kamar dengan mata sembab. Rasa takut bercampur rasa bingung memenuhi kepalanya. Apakah rahasia emas ayahnya berkaitan dengan semua gangguan yang ia alami? Keesokan harinya, gosip kembali berhembus di kampung. Seorang karyawan lama di rumah produksi batik ditemukan meninggal mendadak di rumahnya. Orang-orang berkumpul di warung kopi, membicarakan hal yang sama. Setiap kali Wiraatmaja mendapat keuntungan besar, selalu ada nyawa yang melayang. Aruna yang lewat hanya menunduk. Kata-kata mereka seperti palu yang menghantam dadanya. Ia semakin yakin ada sesuatu yang mengerikan di balik kesuksesan bapaknya. Di rumah, ia memperhatikan gerak-gerik bapaknya dengan rasa curiga yang bercampur takut. Wajah bapaknya sering tampak murung. Matanya merah seperti kurang tidur. Kadang ia duduk lama di ruang tamu, menatap kosong, lalu berbisik lirih seorang diri. Aruna ingin bertanya, tapi lidahnya keluh. Ada jarak yang mendadak tercipta antara dirinya dan sosok yang dulu ia anggap pelindung. Malam Jumat Kliwon berikutnya, rasa ingin tahu kembali mengalahkan ketakutannya. Ia sengaja pura-pura tidur lebih awal, lalu bangun diam-diam. Dari balik pintu kamarnya, ia melihat bapaknya menuju ruang belakang dengan langkah tergesa, membawa sesuatu dalam kantong hitam. Aruna mengendap mengikuti, lalu mengintip dari celah pintu yang sedikit terbuka. Ritual kali ini jauh lebih mengerikan. Emas kembali ditaburkan, tapi ada mangkuk kecil berisi darah segar, darah ayam jantan hitam yang baru saja dipotong. Bau anyir bercampur dengan kemenyan menusuk hidung. Wiraatmaja merapal mantra, suaranya serak, matanya kosong. Hamba tepati janji, hamba beri apa yang engkau minta, tapi jangan ganggu darah daging hamba. Asap kemenyan makin tebal. Dari sesajen kepala ular raksasa muncul lebih jelas kali ini. Sisiknya hijau keemasan, lidahnya terjulur panjang,
Matanya menatap tajam. Kali ini Aruna bisa melihat tubuhnya yang melingkar, memenuhi hampir seluruh ruangan. Suara perempuan kembali terdengar, jauh lebih jelas. "Janji belum lunas." Wiratmaja gemetar hebat. "Hamba mohon, tunggu waktu, jangan sekarang." Aruna terpaku. Kata-kata itu menusuk jantungnya. Janji belum lunas. Lalu apa yang dijanjikan? Ular itu mendesis keras, membuat lilin di sekitar sesajen bergetar. Lalu perlahan tubuhnya surut kembali ke kegelapan, meninggalkan hawa dingin menusuk tulang. Wiratmaja jatuh tersungkur, nafasnya terengah, wajahnya basah oleh keringat. Aruna menutup mulut rapat-rapat. Air matanya jatuh tanpa bisa ditahan. Malam itu ia sadar, emas yang selama ini membuat keluarganya tampak sejahtera bukanlah rezeki bersih. Itu adalah hasil dari perjanjian kelam yang menuntut harga mengerikan. Dan dari semua tanda, Aruna mulai mengerti, dirinya lah yang mungkin menjadi bagian dari janji itu. Beberapa hari setelah malam Jumat Kliwon yang penuh teror itu, Aruna merasa dirinya mulai berubah. Tubuhnya sering lemas tanpa sebab, kepalanya berat, dan malam-malamnya dihantui bisikan yang sama. Bisikan perempuan dengan suara mendesir, seakan datang dari dasar laut. "Aruna, waktumu hampir tiba." Awalnya Aruna berusaha menganggap semua itu halusinasi. Ia mencoba sibuk dengan sekolah, bergaul dengan teman-teman, bahkan berlama-lama di perpustakaan agar tidak cepat pulang ke rumah. Namun gangguan itu justru semakin menjadi. Di kelas, ia tiba-tiba kehilangan kesadaran. Matanya mendadak berkilau hijau. Suaranya berubah serak seperti bukan miliknya. Teman-temannya panik. "Aruna, kamu kenapa?" "Bu, Aruna aneh, matanya menyala ini." Guru segera memeluknya mencoba menenangkan. Tapi Aruna menjerit keras. Lalu tubuhnya lunglai, jatuh pingsan di lantai. Ketika ia sadar dirinya sudah berada di rumah, ibunya duduk di samping ranjang dengan wajah basah air mata. Tangannya menggenggam tangan Aruna erat-erat. "Aruna, nak, maafkan ibu." Suaranya pecah. Aruna menatap ibunya, bingung sekaligus takut. "Kenapa ibu minta maaf? Apa yang sebenarnya terjadi sama aku, Bu?" Sulastri menunduk. Suara tangisnya pecah makin keras. Bapakmu sudah lama terikat perjanjian pesugihan dengan jelma Anyi Blorong." Aruna tercekat. Kata-kata itu seperti petir menyambar dadanya. Semua gosip, semua bisikan orang, semua hal aneh yang ia lihat tiba-tiba masuk akal. Itu maksud ibu apa? Pesugihan?" Suaranya bergetar. Sulastri mengusap wajahnya yang penuh air mata. "Dulu waktu usaha bangkrut, bapakmu pergi mencari jalan cepat. Ia menyerahkan janji setia pada sosok Nyi Blorong, makhluk penguasa. Balasannya, ia diberi kekayaan, tapi dengan syarat ada tumbal jiwa yang harus dipersembahkan." Aruna menggeleng, tak ingin mendengar. Tidak mungkin. Sulastri menggenggam pundaknya erat, menahan tubuh Aruna yang ingin bangkit. "Nduk, dengarkan ibu. Tumbal itu darah dagingnya sendiri. Tumbal yang akan diserahkan setelah kontrak pesugihan selesai." Aruna membeku, dunia seakan berhenti berputar. "Maksud ibu?" Sulastri terisak semakin keras. "Aruna, kaulah tumbal pungkasan itu. Kaulah harga yang harus dibayar bapakmu selanjutnya." Tubuh Aruna bergetar hebat, marah, takut, muak, semuanya bercampur jadi satu. Jadi semua ini, sakitku, mimpi-mimpi itu, bahkan aku kerasukan karena bapak. Suaranya meninggi, penuh kemarahan. Sulastri menunduk dalam-dalam. "Ibu sudah berusaha menahan. Ibu sudah mohon pada bapakmu untuk menghentikan semua ini. Tapi ia terlalu dalam. Ia sudah tidak bisa keluar lagi." Air mata Aruna jatuh deras. Ia menatap ibunya dengan wajah yang penuh luka. "Lalu bagaimana dengan aku, Bu? Apa aku harus mati hanya supaya bapak bisa terus kaya?" Sulastri menangis semakin keras, memeluk putrinya erat. "Tidak, Duk. Ibu tidak akan biarkan.
Ibu akan lakukan apa saja untuk menyelamatkanmu. Tapi kau harus kuat. Kau harus melawan. Aruna terisak dalam pelukan ibunya. Tapi di balik air mata itu, ia merasakan api kemarahan membakar dada. Malam harinya, gangguan itu kembali. Aruna sedang duduk di kamarnya, memandang keluar jendela. Ketika tubuhnya mendadak kaku, matanya berkilau hijau, nafasnya berat, tubuhnya bergetar. Lalu dari mulutnya keluar suara yang bukan miliknya, serap, mendesis, seperti suara ular. Aruna, waktumu sudah dekat. Janji harus ditepati. Jangan pergi dari anakku. Jangan ambil dia. Ia menyalakan dupa dan membaca doa dengan terbata. Aruna menjerit. Tubuhnya menegang. Suara asing itu terus keluar dari mulutnya. Tidak ada yang bisa menahan. Waktunya sudah tiba. Darahnya sudah dipilih. Sulastri memeluk tubuh Aruna menggeliat menangis histeris. Tolong, jangan ambil anakku. Setelah beberapa menit menegangkan, akhirnya tubuh Aruna jatuh lemas. Matanya kembali normal. Nafasnya tersengal. Wajah pucat pasi. Ia menatap ibunya dengan penuh ketakutan. Bu, aku takut. Aku tidak mau mati. Sulastri membelai rambutnya, meski air matanya terus mengalir. Kita akan cari jalan, Duk. Kita akan cari orang yang bisa memutuskan ikatan ini. Ibu janji. Hari-hari berikutnya, Aruna hidup dalam ketegangan. Setiap kali ia bercermin, ada bayangan perempuan berambut panjang yang berdiri di belakangnya. Kadang-kadang bayangan itu tersenyum dengan mata hijau menyala, seolah mengejek ketakutannya. Sekali waktu ketika ia berjalan di halaman, tanah di bawah kakinya terasa bergoyang. Sekilas ia melihat sisik hijau berkilat muncul dari tanah, lalu menghilang. Tidak, tidak. Aruna berlari masuk ke rumah, gemetar ketakutan. Ia mulai diliputi rasa putus asa. Ada malam-malam di mana ia berpikir untuk kabur, meninggalkan rumah, bahkan meninggalkan kota. Tapi setiap kali ia melangkah ke pintu, ia mendengar bisikan samar di telinganya. Kau tidak bisa lari, Aruna. Darahmu sudah ditulis. Konflik batin dalam dirinya makin kuat. Ia marah besar pada bapaknya. Orang yang seharusnya melindungi justru menyerahkan dirinya sebagai tumbal demi harta. Ia ingin berteriak, ingin menuntut keadilan. Namun di sisi lain, rasa takut akan kematian terus menghantui. Bagaimana jika benar-benar sudah terlambat? Bagaimana jika ajalnya yang datang bukan karena sakit, bukan karena kecelakaan, tapi karena dipanggil oleh makhluk gaib? Dalam gelap, Aruna sering menatap langit-langit kamar sambil menangis. Tuhan, kenapa aku? Kenapa harus aku yang jadi tumbalnya? Suatu malam, Aruna memberanikan diri menatap bapaknya saat makan malam. Wiraatmaja tampak biasa saja, bahkan sempat tersenyum pada putrinya. Tapi bagi Aruna, senyum itu adalah wajah dari pengkhianatan. Bapak, suaranya lirih penuh tekanan. Apa bapak benar-benar tega menyerahkan aku? Wiraatmaja terdiam. Sendoknya berhenti di udara. Sekilas wajahnya kaku. Lalu ia tertawa kecil, seolah tidak mengerti. Kamu bicara apa, nak? Bapak tidak mengerti. Aruna menatapnya dengan mata penuh air. Aku tahu semuanya. Aku tahu bapak punya perjanjian. Aku tahu. Aku tumbalnya. Sulastri tersentak, mencoba menenangkan. Aruna, jangan, Duk. Tapi Aruna sudah berdiri. Suaranya bergetar penuh amarah. Bapak, aku ini anakmu, darah dagingmu. Aku bukan barang tukar. Aku bukan harga yang bisa dibayar dengan emas. Wiraatmaja terdiam lama. Matanya berkaca-kaca, namun mulutnya terkunci. Ia hanya menunduk, wajahnya muram. Aruna berlari ke kamarnya, menutup pintu, lalu menangis histeris. Di dalam tangis itu ia bersumpah, jika memang takdir ingin menelannya, ia akan melawan sampai nafas terakhir. Beberapa hari kemudian, ia diam-diam pergi sendiri dengan bus malam menuju pesisir selatan. Perjalanan panjang itu penuh kegelisahan. Setiap kali ia memejamkan mata, ia mendengar suara bisikan. Tiba di sebuah desa nelayan yang sepi, Aruna berjalan di sepanjang pantai. Ombak bergemuruh, angin membawa aroma asin yang kuat. Di sana ia bertemu beberapa nelayan tua yang tengah memperbaiki jaring. Ketika ia bertanya apakah pernah mendengar tentang pengantin laut yang ia mimpikan sebelumnya, wajah para nelayan langsung berubah pucat.
Salah seorang dari mereka, Pak Rono, berbisik lirih. Aku pernah lihat beberapa tahun lalu ada gadis cantik malam-malam berjalan ke pantai dengan kebaya putih. Orang-orang mencoba menahan, tapi tak bisa. Rambutnya tiba-tiba menjulur panjang seperti ular. Lalu ombak besar datang dan dia hilang. Sejak itu tak ada yang berani keluar malam Jumat Kliwon. Aruna merasakan darahnya berdesir. Cerita itu persis seperti mimpinya. Malam itu meski disarankan untuk tidak keluar, Aruna nekat berjalan menyusuri pantai. Bulan purnama menggantung di langit, memantulkan cahaya ke ombak yang berkilauan. Suara gamelan samar benar-benar terdengar, suara kendang, gong, dan sindan yang melantunkan tembang Jawa. Tubuh Aruna terasa ringan, seolah ada yang menuntun kakinya menuju laut. Ketika ombak menyentuh ujung kakinya, sesuatu yang dingin melilit pergelangan kakinya. Ia menjerit. Dari buih ombak muncul sisik hijau berkilat. Ular raksasa menjulur dari air. Lidahnya terjulur, matanya menyala hijau. Aruna, ikutlah bersama kami. Suara mendayu itu terdengar lagi. Tubuh Aruna tertarik ke dalam air. Ia berusaha meronta, menendang keras-keras, tapi kekuatan itu luar biasa. Ombak semakin tinggi menenggelamkan tubuhnya sampai sebatas dada. Aku tidak mau, lepaskan aku, teriaknya histeris. Namun semakin ia melawan, semakin kuat tarikan itu. Kepalanya hampir terbenam, nafasnya sesak. Dalam kepanikan, ia melihat sekilas sosok perempuan berambut panjang muncul di tengah ombak. Matanya menyala hijau, senyum angkuhnya menakutkan. Tiba-tiba, suara keras menggema dari belakang. Lepaskan dia. Cahaya obor menyambar mengenai ombak. Tubuh ular itu meliuk, menghilang dalam sekejap. Ombak yang tadinya tinggi mendadak surut, meninggalkan Aruna yang terkapar di pasir. Batuk-batuk menahan air asin di tenggorokan. Di hadapannya berdiri seorang lelaki tua berambut putih panjang, mengenakan pakaian sederhana dengan tongkat kayu di tangannya. Matanya tajam, auranya penuh wibawa. Apa kau ingin mati sia-sia, Nduk? Suaranya berat tapi penuh ketenangan. Aruna terengah-engah menatap lelaki itu dengan tubuh gemetar. Panjenengan sinten? Lelaki itu menancapkan tongkatnya ke pasir. Orang memanggilku Ki Jagatna. Aku sudah lama mengawasi jejakmu. Kau bukan sekedar anak manusia biasa. Kau sedang dikejar perjanjian gelap. Air mata Aruna jatuh deras. Tolong aku, Ki. Aku tidak mau jadi tumbal. Aku tidak mau mati. Ki Jagatna menatapnya lama, lalu mengangguk pelan. Aku tahu, dan aku juga tahu siapa bapakmu, Wiraatmaja. Ia terikat dengan jelmaan Nyi Blorong. Aruna tercekat, tubuhnya lemas. Iya benar, Ki, semua ini karena Bapak. Ki Jagatna mendesah berat. Nduk, ikatan pesugihan dengan Nyi Blorong bukan hal yang bisa diputus sembarangan. Ia menagih dan ia tidak pernah gagal mengambil yang dijanjikan. Tapi selalu ada jalan jika kau cukup kuat menanggungnya. Aruna menatapnya dengan sisa tenaga. Apakah aku bisa bebas, Ki? Ki Jagatna menatap laut yang berkilau hijau di bawah cahaya bulan. Suaranya lirih tapi tegas. Bisa, tapi kau harus siap menghadapi bayangan terkelam yang akan datang. Mulai malam ini, kau sudah bukan lagi seorang gadis biasa. Kau adalah incaran Ratu Laut. Angin laut bertiup kencang, membuat rambut Aruna berantakan. Dalam dadanya, campuran antara ketakutan dan secercah harapan muncul. Malam itu, di gubuk kecil dekat pesisir, Ki Jagatna menyalakan dupa yang asapnya melingkar ke langit-langit. Aruna duduk bersila di hadapannya. Tubuhnya masih gemetar setelah kejadian di pantai. Aruna, suara Ki Jagatna berat namun tegas. Ikatan dengan Nyi Blorong bukan ikatan yang bisa diputus begitu saja. Itu perjanjian darah. Darah yang ditulis dengan janji hanya bisa dipatahkan dengan pengorbanan tandingan. Aruna menelan ludah, wajahnya pucat. Pengorbanan, tandingan. Ki Jagatna mengangguk perlahan. Betul, yang membuat janji adalah bapakmu. Maka janji itu tidak akan pernah berhenti menagih sebelum dibayar. Jalan satu-satunya, kau harus menghadap Blorong langsung, menyerahkan kembali janji darah yang diambil darinya. Aruna menunduk, tangannya meremas lutut. Aku takut, Ki. Bagaimana kalau aku tidak kuat? Ki Jagatna meletakkan telapak tangannya di atas kepala Aruna, memberi kekuatan. Ketakutan itu wajar, tapi kau harus belajar melawan. Aku akan bekali kau dengan doa, mantra, dan jimat.
Itu bukan untuk menang, tapi untuk menahan agar kau tidak segera ditelan. Ia kemudian mengambil kain putih kecil dari kotak kayu. Di dalamnya terlipat raja dengan aksara Jawa kuno. Ini jimat tolak bala, simpan di dekat dadamu. Selama kau pegang ini, ia tidak bisa menarikmu dengan mudah. Aruna menerima jimat itu dengan tangan bergetar. Malam itu, Ki Jagatna mulai mengajarkan doa-doa kejawen yang diucapkan lirih, dicampur ayat-ayat yang ia selipkan. Aruna mengikuti, meski lidahnya sering terbata, matanya kadang berkunang, seolah ada sesuatu yang menolak doa itu keluar dari mulutnya. Lawan Aruna, suara Ki Jagatna menegas. Setiap kali kau membaca, dia akan marah. Itu tandanya doa ini bekerja. Benar saja, ketika tengah malam semakin dalam, angin bertiup kencang, pintu gubuk berderit keras. Aruna yang tengah mengucapkan mantra tiba-tiba terdiam, tubuhnya menggigil. Di pojok ruangan, asap dupa menebal, membentuk siluet seorang perempuan. Perlahan sosok itu semakin jelas. Seorang wanita cantik berambut panjang, wajahnya menawan, bibir merah, namun kulit tangannya berkilau sisik emas. Tubuh bagian bawah berbentuk ular, matanya menyala hijau, auranya memikat sekaligus menakutkan. Aruna, suara itu mendesir, indah sekaligus mencekam. Kau tak bisa lepas dariku. Aruna menjerit kecil, mundur, tubuhnya gemetar. Cima di dadanya terasa panas. Ki Jagatna segera menancapkan tongkatnya ke lantai, membaca doa keras-keras. Kembalilah, kau tidak berhak mengambilnya malam ini. Sosok Blorong hanya tersenyum, matanya menusuk ke arah Aruna. Tidak ada yang bisa menahan janji darah. Cepat atau lambat, ia tetap milikku. Lalu tubuhnya lenyap bersama asap, meninggalkan hawa amis dan sisik emas yang berjatuhan di lantai. Aruna menunduk, nafasnya tersengal. Ia tahu mulai malam ini pertempuran sebenarnya telah dimulai. Malam itu, langit gelap tanpa bulan, hanya bintang-bintang pucat yang bertebaran jauh di atas kepala. Ki Jagatna menuntun Aruna menuju sebuah sendang keramat yang tersembunyi di tengah hutan. Airnya berkilau kehijauan, tenang, namun terasa menyeramkan. Angin berembus, membawa aroma kemenyan dan bunga layu yang Ki Jagatna taburkan di sekeliling sendang. Disinilah Aruna, tempat ini sakral. Air sendang adalah cermin antara dunia manusia dan gaib. Kita harus lakukan ritual sebelum waktumu habis, ujar Ki Jagatna, suaranya berat penuh keyakinan. Aruna mengangguk, meski tubuhnya gemetar. Ia duduk bersila, memegang jimat raja yang Ki Jagatna berikan. Lelaki tua itu mulai membacakan doa-doa panjang. Mantranya bergema bercampur suara kodok dan serangga malam. Tiba-tiba, suara langkah tergesa terdengar. Dari balik pepohonan, muncul Wiraatmaja dengan wajah merah padam. Berhenti Aruna, jangan kau hancurkan semua yang telah kubangun, teriaknya. Matanya berkilat penuh amarah. Kau tidak tahu apa yang kau lakukan. Kekayaan ini, hidup kita, semua akan lenyap. Aruna menatap bapaknya dengan mata berkaca. Semua ini salah bapak. Berapa banyak nyawa sudah jadi tumbal demi emasmu. Kau bahkan rela menyerahkan aku. Wiraatmaja terdiam sejenak, lalu menoleh dengan tatapan beringas. Kalau itu harga yang harus dibayar, maka kau harus terima. Kekayaan tidak datang tanpa pengorbanan. Seketika air sendang beriak keras. Dari dalamnya muncul gelembung besar. Lalu perlahan sesosok makhluk menjulang. Bayangan itu semakin jelas. Tubuh bagian atas seorang wanita cantik berambut panjang, kulitnya berkilau emas. Namun dari pinggangnya ke bawah berubah menjadi ular raksasa bersisik keemasan. Matanya menyala hijau, lidah berjabang menjulur. Aruna, suara Blorong mendesis sekaligus memikat. Waktumu sudah tiba. Datanglah kepadaku, atau aku paksa. Aruna menjerit kecil ketika merasakan tarikan gaib dari dasar sendang. Tubuhnya seperti ditarik masuk. Kakinya tenggelam hingga lutut meski ia masih duduk di pinggir air. Ki Jagatna segera menancapkan tongkat kayu di tanah dan berseru lantang, melafalkan doa kejawen yang bergemuruh. Atas asma Gusti, mundurlah kau, penguasa Laut Selatan. Aruna bukan milikmu. Blorong tertawa, suaranya membuat udara bergetar. Tubuhnya menjulang lebih tinggi, sisiknya memantulkan cahaya aneh. Kau pikir doa-doa itu bisa menghentikan perjanjian darah? Janji sudah dibuat, Aruna adalah milikku. Aruna menggigil, tubuhnya makin tenggelam ke dalam air. Ia merasa nafasnya sesak, seolah jiwa ditarik keluar. Ki, aku tidak kuat, teriaknya dengan suara parau.
Ki Jagatna merapatkan kedua telapak tangan di dada, lalu menepuk lantai tanah dengan keras. Cahaya dari jimat Aruna mendadak menyala terang, membuat tarikan Blorong melemah sesaat. Wiraatmaja maju, berusaha meraih Aruna, namun bukan untuk menyelamatkannya. Ia berlutut di tepi sendang, menadahkan tangan ke arah Blorong. Ampuni dia, Nyi. Ambil aku saja, tapi jangan biarkan semua ini hilang. Namun Blorong hanya melirik dingin, lidahnya mendesis. Janji tak bisa ditukar sesuka hati. Kau sudah menyerahkan darah anakmu, dialah yang harus datang. Ki Jagatna berdiri tegak, tubuhnya bergetar menahan serangan gaib yang makin kuat. Aruna, lawan dalam batinmu, jangan biarkan dia merenggut jiwamu. Sementara itu, air mata Aruna menetes deras. Tubuhnya gemetar di antara ketakutan dan amarah. Ia menoleh ke arah bapaknya, Wiraatmaja, yang kini masih berlutut di tepi sendang. Wajahnya penuh kegelisahan. Di balik hatinya yang ingin mempertahankan kekayaan, ada satu niat di dalam hatinya untuk menyelamatkan anaknya. Aruna, anakku, maafkan bapak, katanya lirih. Suaranya serak penuh penyesalan, namun tangannya tetap terulur ke arah Blorong. Aku hanya ingin kita tetap kaya, tetap berjaya. Semua ini untuk keluarga, tapi... Aruna menatapnya dengan mata basah. Hatinya berperang hebat antara cinta seorang anak dan kebencian atas pengkhianatan bapaknya yang rela menjual darah dagingnya sendiri. Ingatan akan mimpi-mimpi dipenuhi ular, sisik yang muncul di kulitnya, dan tangisan ibunya kembali menyeruak. Ki Jagatna berseru lantang meski suaranya bergetar. Aruna, sekarang kau yang memutus rantai ini. Pilihan ada di tanganmu. Jika kau menyerah, maka kutukan akan berlangsung selamanya. Ingat, darah yang dijanjikan hanya bisa ditebus dengan darah yang membuat perjanjian, darah pelaku. Kata-kata itu menusuk hati Aruna. Ia sadar, satu-satunya jalan adalah memilih dirinya atau bapaknya. Aruna menunduk. Air matanya jatuh ke sendang, bergabung dengan riak air yang berkilau. Aneh. Bapak, suaranya pecah. Seharusnya aku menjadi anak yang melindungi orang tuanya. Tapi kali ini, aku tak bisa. Kau yang memilih jalan ini, dan kau yang harus menanggungnya. Wiraatmaja terperanjat, wajahnya memucat. Iya Aruna, maafkan bapak, teriaknya sambil mencoba meraih tangan anaknya. Namun Blorong sudah mendesis puas. Tubuh ular emasnya melilit Wiraatmaja dengan kecepatan mengerikan. Lelaki itu menjerit sekuat tenaga. Suaranya memecah hening malam. Tidak, jangan, Aruna, maafkan bapak. Aruna menutup telinganya, menangis keras. Ia tidak sanggup melihat, tapi tidak pula beranjak. Blorong membuka mulutnya yang dipenuhi taring tajam dan api hijau. Dengan sekali gerakan, tubuh Wiraatmaja ditelan ke dalam tubuh ular gaib itu. Jeritanya lenyap ditelan air sendang bersama cahaya emas yang menyilaukan. Dan dalam sekejap, jasad Wiraatmaja di rumahnya yang penuh dengan peti-peti emas, perhiasan dan lainnya mati tergeletak. Semua kilo harta yang pernah memenuhi rumah Wiraatmaja juga musnah terbakar. Api di rumah Wiraatmaja berputar seperti membentuk pusaran, seperti disendang, lalu perlahan kembali tenang, meninggalkan abu dan bara, puing-puing yang jatuh di rumah Wiraatmaja. Sementara itu di sendang, tubuh fisik Aruna terduduk lemas di tepi sendang. Tubuhnya gemetar hebat. Ki Jagatna meraih pundaknya, menuntunnya agar tetap sadar. Kau sudah memilih jalan yang benar, Nduk. Perjanjian itu kini terputus. Namun Aruna hanya terisak. Aku mengorbankan bapakku sendiri. Bukan kau yang mengorbankan, Nduk, jawab Ki Jagatna lembut. Ia sendiri yang menulis takdirnya. Kau hanya memutuskan apakah akan ikut tenggelam bersamanya atau tidak. Aruna mengusap wajahnya. Nafasnya masih tersengal. Ia menatap bayangan dirinya di permukaan air sendang. Saat itu ia melihat sesuatu yang membuat darahnya dingin. Sisik tipis keemasan masih tampak di lengannya. Meskipun samar, kilau itu nyata. Ki, kenapa sisik ini masih ada? Bukankah perjanjian sudah diputus? Suaranya bergetar, penuh kecemasan. Ki Jagatna menatap serius. Sorot matanya dalam. Kutukan memang terputus, tapi jejaknya tidak selalu hilang sepenuhnya. Nyi Blorong meninggalkan tanda, sebuah pengingat bahwa ia pernah menagih jiwamu. Kau selamat Aruna, tapi ingatlah, ia mungkin belum sepenuhnya pergi. Aruna menelan ludah.
hatinya menciut. Malam itu meski ia selamat dari cengkraman maut, rasa ngeri tetap membayang. Ia tahu hidupnya tidak akan pernah sama. Suara blorong yang terakhir bergema lirih di kepalanya, nyaris seperti bisikan angin. Aruna memejamkan mata, menahan tangis, sementara sendang kembali sunyi seperti tak pernah terjadi apa-apa. Hanya sisik di lengannya yang berkilau samar di bawah cahaya bintang menjadi tanda bahwa perjanjian itu meski diputus menyisakan bayangan selamanya. Beberapa bulan setelah kejadian di Sendang, Aruna mencoba menjalani hidup baru. Rumah megah itu kini menjadi puing. Tak ada lagi peti emas atau kain batik berharga yang dulu memenuhi ruangan. Hanya tembok-tembok puing yang ambrol menyimpan jejak bisik-bisik gaib setiap malam. Sulastri, ibunya memilih tinggal di rumah kerabat jauh. Tidak sanggup lagi menghadapi kenangan pahit itu. Aruna sendirian menjaga diri dengan mantra-mantra, doa-doa dan jimat yang diberikan Ki Jagatna. Selesai. Demikianlah sebuah kisah. Semoga bisa menghibur, menemani aktivitas teman-teman di sana dimanapun berada. Fakta secara mohon maaf kalau ada intonasi kata yang kurang pas. Sampai jumpa di kisah berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap di Fakta Sejarah. Alhamdulillah. Terima kasih semuanya.